Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umatnya yang tetap istiqamah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita dengan baca doa wahid nain salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Ya, kita melanjutkan kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, wajah. Ya. Alhamdulillah.
Ya, kita lanjut ya pembahasan kita masih di pembahasan tentang sifat huruf ya. Sifat huruf, sifat asliyah, sifat yang selalu mengikuti atau sifat yang selalu ada dalam sebuah huruf hijaiyah. Ataupun kita sudah masuk ke sifat asliyah yang tidak berlawanan. Sekali lagi ya. Jadi sifat asliyah itu dibagi dua. Ada sifat asliyah yang berlawanan. Ya, berlawan itu berarti pasangannya. Kalau enggak A berarti B. Kalau enggak C, D dan seterusnya ya. Sehingga minimal huruf itu punya 5 sifat ya, minimal itu ya. Nah, kemudian kita sudah masuk ke sifat huruf yang tidak berlawan, tapi ini juga sifat asliyah, sifat yang harus selalu ada ya. Di awal sifat asliyah yang tidak berlawanan itu ada sifat namanya sofir ya. Sofir itu adalah desis mudahnya gitu ya. Ada 3 huruf yang punya sifat sofir, itu sod, zai, sama sin. Artinya apa? Artinya sod, zai, sin ini berarti sudah punya 6 sifat nih ya. Yang sebelumnya 5 sifat itu sifat yang berlawanan kan, tambah 1 ya. Berarti sod, zai, sin sudah punya 6 sifat. Itu sofir ya, desis. Kemudian sifat qalqalah, mantul gitu ya. Itu ada qad bujadin ya. Ada berapa? 5 ya? Nah, sama nih. Berarti 5 huruf ini qaf, ta, ba, jim, dal sudah punya 6 sifat. Kemudian lin. Nah, kalau lin ini enggak berdiri sendiri, dia harus ada syaratnya lin ya. Ya, syaratnya ketika sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah juga gitu ya. Jadi harus diawali dengan fathah. Yang selanjutnya sifat yang keempat yaitu sifat inhiraf. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Inhiraf ya. Inhiraf. Nah, inhiraf ini artinya adalah bergeser atau menyimpang ya, bergesernya suara atau suara huruf dari makhraj asalnya. Jadi bergeser ya. Nah, pembahasan inhiraf ini ada 2 ternyata. Ada 2 kelompok ulama ya, yang sebagian besar ulama memahami inhiraf itu adalah pergeseran makhraj. Yang paling utabar lah ya. Yang kedua itu yang berpendapat bahwa inhiraf itu bergesernya suara. Ya. Jadi ada 2 nih pembahasan inhiraf ya. Kalau yang bergesernya makhraj itu masih ingat nggak Bapak? Makhraj huruf lam itu di mana? Sisi depan lidah nih ya. Sisi depan lidah. Lam itu di situ. Kemudian ketika kita melafalkan terutama dalam lam yang tebal gitu ya, itu akan bergeser menjadi ke makhraj nun ya. Nun di mana nun? Ujung lidah persis dia, itu ya. Jadi lam itu ketika kita melafalkan itu akan bergeser dari sisi depan lidah, bergesernya menjadi ke depan lidah atau ujung lidah. Itu kalau huruf lam. Sementara ro itu bergesernya dari makhraj ro gimana? Punggung lidah ya. Nah, punggung lidah bergesernya menjadi ke sisi lidah, sisi depan lidah, terutama dalam kondisi ketika ro-nya itu tarkik tipis ya, iri. Nah itu ya. Ini pendapat yang pertama, pendapat ulama yang pertama mengatakan inhiraf itu bergesernya makhraj. Ada 2 huruf, lam sama ro. Pendapat yang kedua bergesernya suara ya. Suaranya lam sama ro itu berasal awalnya dari jauh ya, rongga tenggorokan. Kalau lam, karena lam itu kan sisi depan lidah Bapak. Nah ini ketutup nih, ketutup sehingga yang tadinya harusnya keluar nggak keluar, tapi jadi mana? Ke samping lidah suaranya keluar. Makanya bergeser itu ya istilahnya ya. Yang tadinya harusnya lurus, cuman karena ketutup sama makhrajnya, jadi bergesernya ke samping ya. La, kalau Bapak bisa rasakan la, li. Nah itu udaranya suaranya keluar jadi ke samping. Itu inhirafnya huruf lam. Sementara kalau ro itu
yang harusnya bergesernya keluar lurus, tapi dia jadi menyempit. Karena ro itu akan membentuk celah di ujung lidahnya. Jadi di ujung lidahnya membentuk celah yang harusnya keluarnya begitu, jadi menyatu gitu. Yang harusnya banyak, kemudian karena ada celah di depannya, jadi bergeser ke tengah. Itu yang dimaksud dengan bergesernya suara. Ya, jadi ada dua pendapat, ada yang bergesernya makhraj, ada yang bergesernya suara. Kalau yang bergesernya makhraj, makhrajnya lam yang tadinya di sisi lidah menjadi ke makhraj nun. Yang kedua, ro yang tadinya di punggung lidah menjadi ke makhraj lam, gitu ya. Jadi lam ke nun, kemudian ro ke lam. Itu kalau yang pendapatnya makhraj. Kalau yang pendapatnya suara, lam itu suaranya jadi keluar ke samping-samping, ya. Kalau lam. Kemudian kalau ro yang tadinya lurus menjadi ke tengah. Terus kita gimana? Ternyata dua pendapat ini bisa dijamak, bisa digabung, ya. Artinya apa? Ketika kita melafalkan huruf lam sama ro, otomatis dua-duanya akan terpenuhi tuh. Asalkan benar, ya. Lam itu otomatis makhraj dan suaranya akan bergeser. Ro juga sama, ya. Makhraj dan suaranya juga akan bergeser ketika kita mengucapkan huruf lam sama ro, ya. Itu mungkin Bapak terkait dengan istilah inhiraf, ya, bergesernya suara dari makhrajnya, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan sifat inhiraf lam sama ro, ya. Jadi lam sama ro juga sama nih dengan huruf-huruf yang tadi, ya. Huruf sod, zai, sin, kemudian ko, to, ba, jim, dal, itu masing-masing sudah punya 6 sifat. Nanti tinggal dijabarkan dari hams atau jahar, syiddah, rofa, bainiyah, istilah, istifal, itbat, infita, ismat, sama islah. Yang terakhir adalah ini, inhiraf, qalqalah, kemudian lin ataupun sofir. Baik, itu mungkin materinya untuk sifat yang keempat, yaitu inhiraf, bergesernya, baik makhraj ataupun suara. Ada dua huruf yang punya sifat inhiraf, yaitu lam sama ro. Masing-masing ternyata makhrajnya berdekatan, ya. Kalau lam sisi depan lidah, kalau ro punggung lidah. Seperti itu mungkin Bapak terkait dengan sifat inhiraf. Ada soal, visual, pertanyaan? Ini masih kurang ini terkait lam yang geser ke nun itu maksudnya. Makhrajnya. Jadi ketika kita mengucapkan Allah, ya, itu dengan otomatis yang harusnya di sisi jadi ke depan. Lidahnya. Menempelnya mah sama, ya. Menempelnya dengan apa sih? Lam sama ro itu lidahnya menempel dengan gusi, bukan langit, gusi, ya. Jadi ujung-ujung lidahnya menempel dengan gusi itu. Betul, gusi atas, ya. Jadi kalau lam ke nun itu maksudnya yang harusnya lidah sisi depannya jadi di sini aja di ujung, ya. Terutama ketika mengucapkan lafaz Allah yang tebal, Allah, Allah. Kalau kita mengucapkannya tetap di sini agak susah, Allah, Allah, susah, ya. Tapi Allah, Allah, jadi ke ujung gitu. Itu mungkin Pak Yusuf maksudnya, ya. Jadi makhrajnya yang bergeser. Dan sedikit mungkin bertanya Pak, juga orang mengucapkan lafaz Allah kan ada Allah. Allah, betul. Nah kan banyak kan ya. Betul. Allah, makanya Bapak yang ujung pojok sono temuin siapa tuh Pak Allah. Pak Allah namanya siapa? Allah. Ya kalau ajan Allah Akbar. Jadi disebut. Jadi beriring ya itu termasuknya kalahan kopi apa jali, Pak? Ya. Mungkin gini, ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau bicara emang Allah itu emang dari awalnya itu dia memahaminya bahwa Allah itu jadinya wah gitu, ya. Seolah-olah merubah jadi huruf waw gitu, ya. Allah gitu, ya. Padahal Allah. Saya juga punya anak, ya. Anak saya yang keempat itu juga sama tuh. Masih harus diingatkan. Bukan Allah, Kak. Allah, ya. Allah, Allah kadang dia.
Cuman memang harus dibiasakan sih ya. Cuman saya kurang paham apakah itu termasuknya lahan atau tidak, tuh, ya, lahan atau tidak, karena itu kan bicaranya adalah bicara ke arah suara sih ya. Tidak bermaksud dia mengubah hurufnya menjadi wow, kecuali memang diubah menjadi wow, berarti lahannya lahan jali. Iya lahan jali. Itu mungkin Pak Gito ya. Cuma memang sekali lagi kalau udah usia tua sudah agak sulit untuk merubahnya kan, itu kebiasaannya. Dulu jangan ngomong tua, Ustaz. Oh. Usia lanjut ya. Umurnya lebih banyak ya. Sabab. Syabab betul, pemuda. Sabab yang kebablasan. Itu mungkin ya, ada lagi ya Bapak? Tidak ya, cukup ya. Kalau tidak kita ke latihan saja. Jadi perlu diingat ya untuk lam sama ro ya. Kita ke huruf ro dulu deh. Ro. 12. Ro itu di lembar keduanya atau di halamannya tertulis halaman 12 ya. Tapi Masuk gitu-gitu aja. Iya. Nah, yang perlu dilatih di sini yaitu tebal tipisnya huruf ro ya. Tebal tipisnya huruf ro. Jadi membuat dia tebal, membuat dia tipis itu kaitannya dengan pangkal lidah sih. Kalau pangkal lidahnya ditegangkan, nanti dia jadinya tebal. Kalau dia santaikan atau dirilekkan, itu juga jadinya tipis. Atau mudahnya ditarik ya, rahang kita ditarik, itu akan menjadikan dia bunyinya tipis ya. Ri, ru, ro gitu ya. Ro, ri, ru. Nah itu beda, harus bedain ya. Jadi harus dibedain tebal dan tipisnya ro, karena dia memang punya dua sifat ini, tahkim sama tarqiq ya. Fathah dan dhammah kita buat tebal, kasro dibuat tipis ya. Baik, ikuti ya. Ro, ri, ru, arro, arri, arwu, ir, ur. Ya, jadi tipis dibuat benar-benar tipis. Baik, saya baca. Rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirorroni, ro. Ulang. Rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirorroni, ro. Baik, satu ya. Rori, rubar, rurorroni, rorna, minal murni, marirorroni, ro. Baik, lanjut. Tapi Rori, rubar, bar, kembali lagi bar, bukan bar. Kalau bar kategorinya tipis Pak. Bar, rori, rubar, bukan bar. Kalau bar masih kurang tebal. Bar, rori, rubar, oke, rurorroni, rorna, ya. minal murni, marirorroni, ro. Oke, lanjut. Rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirorroni, ro. Ya, lanjut. Rori, rubar,
Rurorronirorna minal murni marilorroniro. Ya, lanjut. Rorirubar Rorirubar Rurorronirorna minal murni marirorroniro. Ya, lanjut. Ini ya. Rorirubar Rurorronirorna minal murni marirorroniro. Oke. Rorirubar Rurorronirorna minal murni marirorroniro. Ya, lanjut. Rarirubar Rurarranirarna minal murni marirarranira. Oke, lanjut. Oke, sekarang huruf selanjutnya huruf huruf lam ya. Oke. Nah, kalau lam di sini kecuali lafzul jalalah ya, yang bacanya baru dia tebal. Lafzul jalalah itu maksudnya lafaz Allah ya. Allah ya Allah. Kalau selebihnya mah tipis aja ya. Maksudnya jangan jadi lo li enggak. La, li, lu. Dan juga jangan le. Jadi jangan jadi le ya. Le, li, tapi la. Jadi harus jelas. Konsonannya atau vokalnya itu harus jelas ya. La, li, lu ya. Nah, tebalnya itu baru ketika dia lafaz Allah atau lafzul jalalah ya. Allah, kemudian apalagi kalau yang tipis lillah gitu ya, jangan jadi lillah ya, tapi lillah. Kadang masih bingung gitu ya. Pokoknya kalau awalnya itu kasroh, jangan jadi Allah ya. Yang kasroh itu berarti lah lillah ya. Tapi kalau sebelumnya fathah ataupun dhammah baru ya Allah, kemudian apalagi kalau yang dhammah wallah ya, wallah juga bisa ya. Intinya itu ya, jadi jangan jadi tebal, jadi yang boli enggak lalilu, karena kan nanti terkait dengan sifat sudah kita bahas ya, dia sifatnya itu bukan sifat isti'la tapi dia adalah sifatnya istifham. Itu ya. Baik. Latihan huruf lam di halaman 13 ya. Baik. Ikuti saya ya. La li lu alla alli allu al il ul. Baik ya. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. Ya, satu lagi lupa ya.
Hati-hati ketika lam sukun jangan dihentak ya, tapi dialirkan sedikit saja. Karena dia punya sifat apa? Bainiyah, betul, atau tawassut ya. Jadi suaranya itu tidak mengalir juga tidak tertahan tapi pertengahannya. Enggak, silakan. Lali lubal lulalani lalna minal mulni malilallani la. Oke, lanjut. Lalilubal lulalani lalna minal mulni malilallani la. Ya, baik, lanjut. Lalilubal lulalani lalna minal mulni malilallani la. Oke, lanjut. Lali lubal lulalani lalna minal mulni malilallani la. Ya, lanjut. Lalilubal lulalani lalna minal mulni malilallani la. Baik, lanjut. Lalilubal lulalani lalna minal mulni malilallani la. Lanjut. Lali lubal lulalani lalna minal mulni malilallani la. Oke, ya. Lalilubal lulalani lalna minal mulni malilallani la. Ya, baik ya. Ini untuk sifat inqirab. Tambahan mungkin Bapak huruf lam dan huruf ro nanti akan kita bahas juga ya. Ya, sifat selanjutnya itu adalah sifat idgham bila gunnah. Makanya ketika nanti sebelumnya ada tanwin atau sebelumnya itu nun sukun, maka jangan sampai dikasih gunnah gitu ya. Jadi misalkan lam ya, yang dikata lalilubal lulal itu kan tanwin ya. Nah, lam tanwin fathatain ketemu dengan lam itu maka idgham jatuhnya hukumnya idgham bila gunnah. Makanya jangan dikasih gunnah. Lalilubal lulal enggak ada gunanya, tapi langsung lulalani lalna minal mulni malilal, jangan juga ditahan situ, tapi malilallanila. Begitu juga dengan huruf ro ya. Ro di sini misalkan, nah sama tuh, ro tanwin ketemu dengan ro. Rori rubar ruror enggak, tapi ruror roni rorna minal murni mariror, enggak ditahan, mariror roniro gitu ya. Stabil aja betul ya. Ya, jadi hanya sekedar membunyikan huruf lam sukunnya atau ro sukunnya saja, tidak ditahan karena dia Tidak ada nanti penahanan juga. hukumnya adalah Ngalir deh. hukum idgham bila gunnah. Ingat saja idgham bila gunnah cuma lam sama ro ya. Tapi yang idgham itu yang 6 ya. Ya, nun, mim, waw, lam, ro, ada 6 tuh idghamnya. Cuman kan idgham yang terkadang itu bagi dua, idgham bila gunnah yang sama idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ya 4 itu huruf ya, nun, mim, dan waw ya. Tuh, kemudian
selanjutnya nanti mungkin ketika tadarus atau setoran gitu ya baca, maka perhatikan juga tadi ya huruf ro terutama huruf ro sama lam ya. Lafzul jalalah lam dibuat tebal sama ro tadi ya. Nanti ada pembahasan khusus sih kalau salah terkait dengan ro tebal sama ro tipis. Secara umum ya yang kita bahas adalah tadi kalau dia ro itu sebelum ro itu kasroh maka dibuat tipis. Tapi kalau ro itu fathah ataupun dhammah dibuat tebal. Baik, saya rasa ini dulu mungkin Bapak pertemuan kita membahas sifat inhiraf ya. Coba kita ulang deh terkait dengan sifat lam sama ro dari awal dulu. Huruf ro dulu. Sifat yang pertama, hams atau jahar sifat ro? Hams atau jahar? Jahar. Kemudian kedua, syiddah rokhwa bainiyah. Apa? Bainiyah. Tawassud atau bainiyah. Isti'la istifal. Istilah. Isti'la istifal. Istifal. Istifal ya. Kemudian apa? Invita atau itbaq. Itbaq. Apa? Invita. Jadi kalau sudah istifal pasti invita. Terakhir, ismat atau izlak. Izlak atau ismat? Itu Hah? Mudah atau sulit dia? Sulit Pak. Mudah Pak. Apa ini apa? Ismat atau izlak? Izlak ya, mudah ya. Nah, terakhir adalah inhiraf. Itu yang ro ya. Kalau lam hams atau jahar? Jahar. Syiddah rokhwa bainiyah. Bainiyah. Istilah istifal. Istifal. Itbaq invita. Invita. Izlak ismat. Izlak. Inhiraf. Ya, jadi sama ternyata. Ya. Lam sama ro ternyata artinya adalah sama. Ya, makrotnya pun berdekatan tadi. Sama-sama di ujung lidah, cuman bedanya kalau ro itu hanya di punggung, kalau lam itu di sisi depan. Baik, itu mungkin Bapak untuk pembahasan kita. Ada pertanyaan? Masih. Tanya Pak aja tanya. Ntar dicek di HP aja saya. Boleh. Murojaah sendiri. Ya, insyaallah ya. Baik, kalau memang tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari dengan baca doa wahid nain salat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala lika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.